على التمسك به صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زينا بالعلم جملنا بالحلم أكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita sudah di hikmah yang ke-9. Sebelum kita masuk hikmah yang ke-9, saya sudah berkali-kali bilang buku Al-Hikam itu jadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang ma'rifatullahi dan tauhid. Mungkin kita bilang tauhid. Yang kita kemarin lihat berapa hikmah itu 8 tentang bagaimana kita atau bagaimana pikiran kita atau dengan Allah Ta'ala. Semuanya ya. Kalau kamu baca hikmah kemarin semuanya tentang Allah Ta'ala. Sekarang Imam Ibn Athaillah masuk tentang amal. Amal kita, perbuatan kita. Salat, puasa, zikir, zuhud, wara, taqwa, semuanya. Perbuatan kita bagaimana ya. Dia bilang tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu' waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu' waridatul ahwal. Mungkin baca artinya Ustaz Fathiyah. Iya, Syekh. Saya karena di situ ada kata-kata yang baru dengar ini. Seperti kata pertama itu apa itu? Coba. Saya ada 2 terjemah, Syekh. Jadi yang saya tampilkan ini yang paling sederhana, paling mudah. Saya baca dulu ya. Yang kamu kirim. Ya, yang jenis amal beragam karena kondisi spiritual yang dia berikan juga beragam. Ya, ini beragam sama spiritual itu saya baru pertama dengar. Baru baca juga. Sampai sekarang tidak bisa baca. Ya, macam-macam maksudnya, Syekh. Minta tolong, ya betul. Hasilnya seperti itu. Minta tolong dari Aisyah juga, dia ketawa-ketawa. Ya, jadi saya sudah ulang lagi, tapi dalam keadaan yang khusyuk biar mereka bisa pikir sedikit. Jenis amal beragam karena kondisi spiritual yang dia berikan juga beragam. La ilaha illallah. Oke, tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu' waridatil ahwal. Ini mungkin katanya susah sedikit atau fahamannya sedikit, tapi kalau kita jelasin bisa baru faham artinya apa. Yang pertama, ini di sini ada a'mal, ada ahwal. Ada a'mal, ada ahwal. Al-a'mal itu yang namanya di dalam definisi ahli lughah, al-amal itu bergerak anggota badan kita. Seperti pergi salat, itu amal. Zakat, keluarin amal, saya keluar. Puasa, amal. Itu yang namanya amal. Amal itu bisa lihat di badan kita. Orang fulan lagi apa, itu namanya amal. Sampai kita, atau mungkin kita bilang karya. Fulan lagi karya, fulan tidak ada karya. Artinya apa? Fulan di rumahnya. Fulan pergi ke sana, ke sini, ini kerja. Itu yang namanya amal atau amal. Ya. Al-a'mal huna ibara an harakat al-jism. Wal-waridat. Al-waridat ini lihat bitanawwu' waridat al-ahwal. Warid. Al-warid itu saya gimana jelasin al-warid? Al-warid yang kita kemarin dengar di hikmah kemarin. Ma anta muriduhu ma huwa muriduhu alaika a'zam mimma anta muriduhu alaik. Allah Ta'ala yang beri kamu itu namanya warid. Tapi al-warid tempatnya di mana? Al-amal tempatnya sudah kita lihat fulan puasa zakat bisa lihat langsung. Itu yang Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis, "Idza ra'aitumur rajul ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat satu orang pergi pulang ke masjid, ini mukmin. Tapi Syekh niatnya ini bukan urusan kita. Aslinya kita lihat ini fulan mukmin, ini ahli Islam. Terus niatnya bagaimana? Kalau dia bilang niat saya, maksud saya gini, ini artinya kalau dia bilang di dalam hati saya tidak yakin,
ini munafik. Kalau dia ini masalah lain, tapi Rasulullah bilang fulan akhlaknya, adabnya, sifatnya atau dia ikut ibadah seperti kita, ini fashhadu lahu bil iman, saksilah kepada orang tersebut ahli iman. Ya, itu yang namanya amal. Al-waridat itu mungkin kita bilang al-waridat yang setelah kamu melakukan ibadah, apa yang dapat di dalam hatimu. Itu namanya warid. Al-warid. Baik. Wal-waridat wal-ahwal ibara an harakatil qalb. Jadi al-a'mal bergerak badan. Al-ahwal wal-warid itu bergerak hati. Setelah salat keluar dari masjid rasanya takut dari Allah Ta'ala. Rasanya ada saya punya dosa. Ya Allah ampuni dosa. Saya setelah melakukan puasa bulan Ramadan itu dalam hati saya jadi beda. Tidak suka dunia, tidak suka berantem sama orang, tidak suka lihat. Ini yang namanya sudah warid. Masuk hatimu, yang masuk hatimu atau yang mungkin Allah Ta'ala beri di dalam atau taruh di dalam hatimu. Ini namanya warid. Jadi al-a'mal bergerak anggota atau badan. Al-ahwal dalam hati. La ilaha illallah. Sampai kita, ini kalau saya tanya, Assalamualaikum fulan, kaifa haluka? Ini hal. Hal syekh saya sehat. Ini atau kondisi saya sekarang sehat. Kaifa haluka ya fulan? Saya lagi sakit. Kondisi ini namanya hal. Artinya waktu sekarang atau kamu sekarang bagaimana? Itu yang namanya. Itu yang namanya hal. Ya. Hal ini jadi dua bagian. Ada hal nafsi, apa bahasa Indonesia namanya apa? Newa atau apa nafsu itu namanya apa? Jewa. Ada hal ijtimai. Hal ijtimai itu sama masyarakat, sama orang di dunia ini, hal dunia. Hal nafsi itu dalam hatinya, ya jiwa. Ahwal nafsiyah wa ahwal ijtimai. Sampai ada beberapa orang saleh bilang kalau kamu ketemu sama saudaramu, tanya sama dia, tidak suka tanya, kamu bilang sama dia, kaifa haluka, apa kabar? Ya kenapa? Kecuali dia bilang, kecuali kalau kamu bisa bantu. Kalau kamu tanya sama dia, apa kabar? Gimana kabarmu? Bilang sama kamu, Syekh, maaf saya kemarin anak saya jatuh, sekarang anak saya di rumah sakit, saya bisa bantu atau tidak? Saya tidak bisa. Ini orang saleh bilang, kalau kamu tidak bisa, jangan tanya. Kecuali kalau kamu bisa bantu. Dia bilang sama kamu, anak saya sakit, bisa bantu. Bantu apa? Dia minta bantuan duit atau uang, kasih. Minta bantuan saya datang, minta ini artinya ini contoh yang tadi saya contoh, tapi semuanya dia bilang. Bukan masalah anaknya jatuh. Juga dia lagi mungkin kita bilang fulan sama istrinya lagi ada masalah. Kamu tanya bagaimana kamu? Dia bilang Syekh sudah diam enggak mau bilang sama kamu, takut kamu ya. Oke, kamu baksa ya sampai dia bilang ya kemarin jadi gini. Habisnya akhirnya bilang apa? Allah ya inak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kamu. Ya dari awal bilang seperti itu, enggak usah tanya kalau kamu tidak bisa bantu. Tapi kamu bisa dari dalam hatimu bisa bantu, ya silakan. Gimana? Dia bilang sama kamu ada masalah gini, saya siap. Telepon sama ibu mertua, sama orang tuamu biar berbaiki ya. Itu namanya ini maksud orang saleh yang bilang kalau kamu bisa bantu silakan. Tidak makruh kamu tanya tentang halnya atau keadaannya. Ini hal duniawi. Al-hal al-ukhrawi itu ini yang kita lagi belajar atau bahas. Al-ahwal an-nafsiyah, hal jiwa diri itu ما اصطلح عليه علماء السلوك أو المهتمون بالتربية القلبية. ما اصطلح ada istilah untuk ahli tarbiyah qalbiyah. Ahlus suluk, bilan ahlu tasawuf, bilan ahlul ma'rifah, bilan ahlu tarbiyah. Silakan, yang penting ulama yang mereka bahas mereka atau mereka khusus tentang tersebut.
ini sakit hati, kibir, ujub, riya, pergi ke dokter jantung, enggak, tidak bisa bantu. Pergi ke orangnya. Itu yang kita paham. Wahya ibarah an masyair. Dia rasa dalam hatinya. Tamurru wala tastaqir. Kadang-kadang lewat. Seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang 1 hari, 2 hari. Wala tastaqir. Ta'ti natijat wukuf itu hasil dalam 1 hari. Tafakkur atau tadabbur tentang hidupnya. Jadi di dalam hatinya ada rasa beda. Ya. عند بعض صفات الله تعالى وأسمائه تعالى. Saya sudah pernah bilang ada namanya orang namanya Al-Idrisi. Dia bilang saya baca Al-Quran, baca tafsir, baca buku tafsir sampai 600 buku. 600 buku. 600 ya, 600. Kalau saya tanya sama siapapun di sini, kamu tahu berapa nama tafsir? Mungkin bilang sama kamu 3, 4, 5. Apalagi kalau dia bilang belum paham, belum baca buku tafsir. Ini dia bilang saya 600 buku tafsir, baca 6 buku, 600 buku tafsir, mau paham Al-Quran dalam keadaan yang biar saya jadi ahli khusyuk, ahli ibadah. Bilang baca tidak, rasa masih kurang. Belum dapat yang saya lagi cari. Terus bagaimana bilang sampai saya dalam 1 hari saya duduk baca Al-Quran surat Sabbih isma rabbikal al-a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia berhenti di ayat itu. Walladzi qaddara fahada. Qaddara fahada. Qaddara fahada. Artinya apa? Walladzi qaddara fahada. Coba yang semuanya paham. Walladzi qaddara fahada. Artinya apa Bu Hartina? Qaddara fahada. Bu Hartina. Iya, belum. Enggak artinya yang kamu paham. Qaddara fahada. Ya, artinya dari ayat ini walladzi qaddara fahada, dia fikir semuanya takdirullah taala. Tidak ada yang keluar dari takdirullah taala. Ini satu. Jadi iman kamu bagaimana sudah semuanya di bawah. Tidak bisa keluar dari takdirullah taala. Mau takdir apa? Takdir agama, takdir akhlak, takdir hidup, takdir semuanya itu. Qaddar, Allah Ta'ala qaddara. Fahada juga petunjuk. Orang yang tadi dia takdir, petunjuk orangnya. Kemana? Lil hidayah. Qaddara, fahad. Oke, dia bilang setelah saya baca itu baru faham bagaimana keadaannya. Atau bagaimana maksud Al-Quran. Qaddara, fahad. Oke, itu dalam 1 kata. Satu ayat. Walladzi qaddara fahada. Kita setiap hari baca. Mungkin yang Masya Allah istiqamah salat witir, kita tahu setiap hari di 2 rakaat yang terakhir sebelum 1 yang terakhir witir itu baca Sabbih isma rabbikal a'la sama qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang terakhir itu al-ikhlas wal ma'awwadatain. Al-ikhlas wal ma'awwadatain. La ilaha illallah. Terus tata'atharu an-nafs bitilka sifat. Kadang-kadang lihat sifatullah taala itu sesuai orangnya. Kadang-kadang lihat sifat Allah taala yang seperti maha sayang sama hambanya, dia jadi semangat untuk ibadah. Karena lihat bagaimana Allah taala sayang sama kita. Ya. Terus muncul dari dalam hatinya tambah semangat untuk ibadah. Ada orang enggak. Lihat Allah Ta'ala bagaimana ini dendam sama orang yang jahat. Fulan. Namanya Al-Jabbar. Oke, jadi takut dari Allah Ta'ala. Semangat ibadah, bukan takut sudah. Ya Allah takut saya enggak bisa. Enggak. Tambah ibadah. Itu yang namanya ahwal. Pikiran atau tadabbur tentang ayat atau sifat Allah Ta'ala yang seperti itu, dia jadi muncul istiqamah atau semangat dalam ibadah. Itu namanya hal. Itu banyak ceritanya. Seperti contoh
siapa contohnya fi salihin an sifatul qahr. Ada berapa orang dia berhenti atas sifat Allah Ta'ala yang seperti sayang, rahim, ghafur, wadud. Ya, jadi dia lihat sifat yang lembut. Tapi bukan maksud lihat sifat yang lembut, jadi sudah malas. Bilang Allah Ta'ala ghafur rahim, dia pergi kemana-mana, tempat haram. Enggak. Ghafur rahim, dia balasannya atau semangatnya jadi lebih afdal. Itu yang namanya tajallallahu alaihi bisifatir rahmah, bisifatir rahmah. Ada beberapa orang dia lihat sifat Allah Ta'ala rahim, sayang, dia sayang sama hambanya. Itu namanya halnya ar-rahmah. Oke. Ada orang fi sifat al-qahr wal iqab, siksa. Juga apa namanya sultan ilahiyah al-wasi'ah, nafidah qudratullah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala bagaimana dalam satu hari satu kota sudah hilang. Dia langsung lihat itu semuanya. Tambah semangat. Ya. لا إله إلا الله والعقاب الذي توعد به المسرفين والظالمين فيتصرف تصرف ديني ذات طابع جلالي قائما على أساس منطلق. فهذه الأوضاع النفسية تسمى أحوالا. ini أحوال الأوضاع itu fulan setelah dia lihat sifat Allah Ta'ala yang lembut jadi tambah semangat, fulan lihat sifat Allah Ta'ala beda. Artinya bukan artinya fulan yang lihat itu sifat yang lembut, dia tidak lihat sifat Allah Ta'ala yang keras seperti Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Enggak. Tapi dia ambil sifat yang lembut. Masih tetap takut dari Allah Ta'ala, dari siksanya, dari dendamnya Allah Ta'ala yang masih tetap. Tapi keadaan yang baik atau yang lembut itu muncul di badannya, di amalnya, di apa namanya ini akhlaknya. Itu namanya haluhu ar-rahmah, haluhu al-zuhd ila akhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi salihin mathalan man tamur bihi al-layali duna an taghmid lahu 'ainun liruqat ka Daud al-Ta'i. Ada satu orang tabi'in namanya Daud al-Ta'i, dia tidak bisa tidur setiap hari. Setiap malam. Ya, doanya apa? Ilahi Tuhanku, pikiran saya denganmu, jadi saya lupa pikiran lain. Tidak bisa tidur. Mungkin jelasnya, contohnya, kalau kamu lagi ada sesuatu yang pikiran di apa mau urusin atau mau selesai, tapi masalah yang besar itu gimana? Kamu tidak bisa tidur. Waktu bangun tidur, fikir. Waktu ada berapa orang sampai tidak bisa tidur, sampai selesai urusan tersebut. Ini maksudnya seperti itu. Hatim Ta'i, ada Dawud Ta'i, Abu Dawud atau Dawud Ta'i, dia bilang saya tidak bisa tidur karena lagi fikir. Itu hal yang mungkin bilang berat. Oke. Wa fihi mithl Fudail bin Iyad. Bagaimana halnya? Fudail bin Iyad mereka kasih dalam satu hari dia pergi umrah, haji setiap tahun, tapi setiap tahun dia doa seperti biasa, ikut doa. Dalam satu tahun yang terakhir dia pergi ke Makkah, temannya dia bilang ke Arafah. Waktu dia di Arafah, taruh kepalanya atas tangannya seperti ini, nangis aja. Ya. Itu namanya hal. Itu syekh ini tidak ikut sunnah. Ya, ikut doa atau doa yang kita baca di Makkah atau di tempat haji, biar kita ingat Allah Ta'ala. Ini sekarang dia lagi ingat, lagi nangis, lagi takut. Dia terus nangis. Sampai dia tidak bisa bicara, tidak bisa doa. Tidak bisa bilang apa-apa ya itu bahasa Indonesia. طيب إذ كانت قد انتابه حالة من تذكره لماضيه يوم كان مسرفا. Dia ingat hal-hal yang sebelumnya. Ya Allah, bagaimana kamu sabar sama saya orang itu? Bagaimana sudah jadi doanya atau fikirannya di situ? Allah Ta'ala mau hambanya atau hendaki hambanya seperti itu. Ingat Allah Ta'ala. Tapi juga masih jangan kita bilang oh ingat ntar sampai dia tidak salat. Ini tidak boleh.
Ya, sampai dia tidak puasa, enggak, tidak boleh. Tapi kalau hanya sampai dia selalu dekat kepada Allah Ta'ala, terus ini yang sifat yang bagus. Rawa Ishaq bin Ibrahim At-Tabari annahu waqafa ma'al Fudail. Ishaq bin Ibrahim ini kasih cerita temannya bilang, saya berhenti sama atau waquf Arafah bi Arafah, falam yusma' minhu du'a illa annahu wada'a yadahu al-yumna ala khaddih. Ini فرفع رأسه إلى السماء يقول وسوءته يا الله aku malu وسوءته 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 saya takut, saya malu, saya malu, saya malu. Sama Allah Ta'ala bilang. Terus kenapa? Dia bilang saya malu walau kamu ampuni dosa saya malu. Itu yang namanya hal. Tapi yang Allah Ta'ala kasih di dalam hatinya atau beri di dalam hatinya, efeknya dia ingat Allah Ta'ala selalu. Itu yang kita belajar di dalam salat. Aqimis salata, dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri. Kamu salat biar ingatku. Jangan salat kamu lagi lalah atau lalai ke sana ke sini. Enggak, harus kamu ingat saya. Oke. ومنهم من حملته الحال على الاستغفار مما يعد في الظاهر عبادة وطاعة مثل السري السقطي يقول منذ 30 سنة وأنا أستغفر الله من قولي itu السري السقطي bilang di dalam satu hari ada yang datang bilang sama saya bakar atau kebakaran itu kecuali tukumu. Dia bilang alhamdulillah. Dia bilang Sekti, saya 30 tahun lagi istighfar dari kata tersebut. Ini dia tidak bilang salah, bilang alhamdulillah Syekh. Ya, dia bilang karena saya rasa kayak tidak peduli sama orang muslim yang di sebelah saya. Saya rasa kayak tidak hubbul khair lil akharin, tidak suka yang kebaikan kepada orang lain. Ini berarti dia bilang 3 tahun saya lagi istighfar dari kata tersebut. Itu yang namanya apa? Hal. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Wa fihi man hamalathu halatu allati dzakarat suwaran wa namadhij mana an yaftir wa huwa sha'im. Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi lagi puasa nafilah. Bukan fardu. Dengar satu orang yang jual air. Bilang siapa yang beli dari saya? Mudah-mudahan apa itu? Doanya apa? Rahimallahu ya Allah, atau mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala sayangi yang minum dari air saya. Dia ambil, beli dari dia, minum. Itu mereka bilang sama dia, kamu lagi puasa, buka puasa. Ini bilang mungkin doanya Allah Ta'ala terima lebih dari puasa saya. Mungkin puasa saya ada salah yang seperti kita bilang, mungkin ada niatnya rusak, mungkin. Tapi mungkin doa orang ini, itu namanya hal. Fahal tasarrufat, seperti cerita-cerita ini, qad takun mahal naqd. Ada yang bilang, oh ini salah. Bagaimana buka puasa? Ini haram. Buka puasa. Tapi ini nafilah. Kita bilang nafilah. Tapi juga dia lihat orangnya. Mungkin orangnya orang saleh. Juga mungkin orangnya miskin, ini mau bantu orang miskin. Dia tadi ini fulan, dia bilang di Arafah, tidak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ikut Nabi kasih doa biar kita ingat Allah Ta'ala. Ini dari awal sampai akhir lagi nangis, lagi bilang ya Allah, bagaimana saya malu dari kamu. Ini sekarang ingat Allah Ta'ala atau tidak? Artinya Syekh tidak boleh baca doa lain? Bukan. Jangan salah paham. Bilang, oh Syekh Faisal sudah tidak perlu doa lain. Kalau kamu sudah makamu, harakat halmu seperti itu silakan. Tapi kamu orang masih lihat siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang pergi, lihat kamera, cari kamera di mana biar keluarga saya share. Ini artinya kamu masih belum paham ibadah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadhihi al-a'mal وكان الذي أفرزه حال داود كل ذلك كان نوع العمل الذي أفرزه الحال. Halnya itu
Jadi setelah dia melakukan seperti itu atau di dalam hatinya halnya seperti itu, dia jadi nais, jadi buka puasa, jadi melakukan sesuatu yang kita lihat ini luar biasa. والتي شرحتها ووضحت لك بهذه الأمثلة من أحوال الصالحين لن يمتد لسانك بنقد ولتعلم أنه في تنوع الأجناس الأعمال بسبب الأحوال النفسية تتفاوت الناس في مدى قربهم. Ini karena halnya seperti itu jadi beda. Itu yang namanya maqam. Maqam. Saya sama fulan di satu baris salat. Tapi fulan di sebelah saya waktu dia baca Al-Quran nangis, waktu dia salat itu halnya beda sama saya. Kita di dalam satu salat sudah ibadah. Itu yang namanya maqamnya. Fulan kalau dia pergi salat atau pergi salat keadaannya beda sama fulan. Semuanya salat, semuanya melakukan arkanul Islam, tapi hal fulan sama fulan beda. Itu yang namanya maqam. Maqamnya, maqamul ibadah. Puasa yang kita kemarin belajar, puasa khusus, puasa umumul umum atau ini sama. Zakat sama, semuanya yang melakukan di dalam hidup kita. Tapi hal itu ada beberapa orang yang bisa tahan sendiri. Ada beberapa orang tidak. Saya berkali-kali di Darul Mustafa ada beberapa orang murid. Kalau Habib Umar salat maghrib isya, biasa Habib Umar kalau salat, kalau baca ayat yang seperti kita sering bilang kita tadabbur ayat tersebut, ada beberapa orang sampai dia teriak-teriak dalam salat Allah. Karena Habib Umar diulang lagi. Walladzi qaddara fahada. Dia diam sedikit. Walladzi qaddara fahada. Kita orang Arab faham. Bisa apa di dalam kepala atau otak kita itu bisa fikir, oh artinya apa? Keluar kadang-kadang fahaman yang dia tidak bisa diam. Sampai dia teriak Allah. Saya sendiri, tidak kasih cerita orang lain. Ada yang di sebelah saya sampai jatuh. Pingsan itu. Dia tidak sakit. Waktu salat, sebelum salat kita biasa sama dia bicara sebelum iqamat. Tapi waktu Habib Umar dia baca surat At-Tur. Di surat At-Tur apa ini? Di surat At-Tur ayat berapa itu saya lupa sekarang. Enggak mau muncul sekarang. Inna kunna nad'uhu min qabl innahu huwal barrur rahim. Fawaqana 'adzabas samum. Habib Umar ulang 2 kali itu bilang Allah, jatuh sampai bawah. Itu yang namanya ada yang bisa tahan sama hal tersebut, ada yang tidak. Itu yang kadang-kadang kalau muncul hal seperti itu ada yang bilang ini fulan ahli bid'ah, ini fulan fasik, ini fulan fajir, ini fulan. Ya. Di antara kita di sini ada berapa orang teman ini selalu nangis. Kadang-kadang bangun tidur dia lihat, ya Allah saya kemarin salah. Jalan saya kemarin itu berapa tahun saya kurang. Dia nangis. Itu namanya hal. Hal baik atau tidak baik pasti baik. Tapi hal itu manfaatnya apa? Orangnya jadi tambah semangat. Mau khidmah, mau ibadah, mau salat, mau zikir, mau perbaiki salah. Itu yang namanya ahwalus salihin. La ilaha illallah. Ada satu orang itu tidak bisa seperti cerita, mungkin saya seperti cerita. Ada satu orang di sini orang Indonesia tidak paham. Sa'atar Barri. Ada satu orang lagi jual seperti di sini biasa Indonesia itu yang lewat ya kan. Bakso ya kan. Famanallahu alaina. Seperti yang jual bakso ya kan. Tahu. Ada satu orang bilang Sa'atar Barri. Itu makanan, satu macam makanan Arab. Ada 3 orang yang saleh. Sifat itu ashabul ahwal, orang saleh.
Jangan kita lihat siapa-siapa bilang ini orang saleh. Sampai kita tahu akhlaknya, agamanya, ibadahnya, istiqamahnya. Bisa bilang ini saleh atau tidak. 3 orang saleh, lagi duduk. Tapi mereka yang lewat itu bilang sa'tar barri, sa'tar barri, sa'tar barri, sa'tar barri. Sa'tar itu salah satu macam makanan di Syria. Sama zaitun, mereka makan sama zaitun. Sudah. Seharus biasa, kita dengar ya kan. Tapi yang orang yang 3 itu semuanya pingsan. Ya kenapa? Dengar sa'tar barri. Sa'tar barri, kenapa pingsan? Ini biasa ya kan? Tapi hal mereka beda sama yang di sebelahnya. Hal mereka, fahaman mereka atau ucapan yang mereka dengar, mereka kasih ucapan setelah bukan yang kita dengar. Ya. Setelah mereka bangunin, mereka kasih air, tanya, ya kenapa? Dia bilang sa'tar barri. Sa'tar barri. Dia bilang betul, dia bilang sa'tar barri, tapi di dalam dengaran saya atau fikiran saya kasih bayangan Allah Ta'ala bilang ma'ausa'a birri. Ma'ausa'a is'atara birri. Jalanlah, lihat balasanku. Allah Ta'ala. Dia is'a itu jalan. Tara melihat tadi bilang apa? Is'atara birri, balasanku kepadamu. Is'a, jalan atau ibadah atau kerja, entar kamu lihat balasanku. Kalau kita fikir seperti ini, kalau kita dengar seperti ini, pasti kita nangis. Takut ini sekarang ada yang takut. Kalau Allah Ta'ala bilang sama kamu, jalanlah atau kerjalah, entar kamu lihat balasan saya. Ini fulan bilang. Yang kedua, ini yang pertama bilang saya kaya dengar seperti itu. Yang kedua bilang saya dengar kaya Allah Ta'ala bilang ma'ausa'a birri. Itu balasan saya atau karunia saya itu luas sekali. Saya bincang karena lihat atau bayangan saya luas sekali yang Allah Ta'ala bilang seperti itu. Ya. Yang ketiga, kamu dengan apa? Ini sama, sa'tar barri. Sa'tar saya tulis, nanti saya tulis ya. Sa'tar barri. Tapi artinya atau fahaman mereka beda lagi. Keadaan yang samar ya. Oke. Yang ketiga dia bilang, as-sa'ah tara barri. Sekarang kamu lihat karunia saya. Bincang. Langsung. La ilaha illallah. Ini lihat satu kata, aslinya makanan, macam makan, tapi fahaman mereka itu yang kita bilang hal. Hal mereka bukan sama makanan. Hal mereka sama Allah Ta'ala sampai bicara fulan itu bisa jadikan apa tafakkur, tadabbur atau dekat kepada Allah Ta'ala. As-sa'ah, tarabri, yang ketiga bilang as-sa'ah, sekarang lihat balasanku. Yang kedua, ma'ausa'a birri. Karunia saya luas. Yang pertama itu bilang is'atara beri. Ini yang namanya hal atau mudah-mudahan saya pas jelasnya biar semuanya paham. Itu yang namanya ada ikhtiar, tidak ada ikhtiar. Mereka sekarang yang tadi ini yang ketiga tidak ada ikhtiar. Dengar langsung bincang. Itu tidak ada ikhtiar. Ada yang dia tadabbur, tafakkur, bisa tahan sedikit, bisa atur hidupnya, bisa atur ibadahnya, salatnya, semuanya berbuatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya ada yang bilang, ya Syekh tidak ada di antara sahabat seperti itu. Ada, tapi kamu tidak faham. Kamu belum pernah baca ahwal sejarah sahabat, belum. Kita baca yang sampai kita hadis Nabi yang kita baca. Belajar. Tapi cerita-cerita fulan orang sahabat sampai Sayyidina Utsman bin Affan bisa khatam Al-Quran dalam satu malam. Itu halnya apa? Karena dia lihat bagaimana
di hadapan Allah Ta'ala, dia dibaca. Lupa diri sendiri. Itu namanya hal. Fulan atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada yang bilang setelah Rasulullah wafat, mereka lihat kayak ada api bakar keluar dari mulut atau dari harum Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, kenapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada 2 di sini di matanya tali seperti tali hitam karena dia selalu nangis. Itu yang namanya ahwal. Halus sahabah, halus tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang masih ada beberapa orang yang baik, halnya bagus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang sudah cukup. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ahwal, min ahli al-ahwal wal maqamat. ورزقنا وإياكم أحوال الصالحين والأحوال الخير والبركة والتقوى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير يجعلنا وإياكم من أهل الخير بجوده وكرمه يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.